Ding! Mata terang dan gelap, kayu tak berujung, pupil tajam dan mata naga surgawi menyatu menjadi mata naga api terang dan kegelapan. Ding! Kemampuan ilahi yang hampa diubah menjadi kekosongan cahaya dan kegelapan. Ding! Kemampuan ilahi yang tak berbentuk diubah menjadi cahaya dan kekosongan kegelapan. Tepat ketika Wang Xian dikejutkan oleh jantung cahaya dan kegelapan, suara sistem terdengar lagi. Ini membuatnya sedikit terpana. Dengan pikiran, dia segera memeriksa informasinya. Nama Wang Xian, ras naga dewa 5 elemen, dapat berubah menjadi manusia. Tingkat-tingkat luar biasa 3. Kristal naga 8/10.000. Kemampuan supranatural menguasai suku air, memerintah suku air yang lebih rendah dari level seseorang. Makhluk melahap makhluk untuk mengekstrak kristal naga. Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi transformasi naga ilahi. Kemampuan supernatural membakar sungai dan mendidihkan laut, emas membelah kehampaan, turun dari alam kayu, kota krisis air, kemarahan bumi, penangkapan jiwa, kerasukan roh, mata naga api gelap dan gelap, kehampaan terang dan gelap, cahaya dan gelap tanpa bayangan. Istana Naga Tingkat 2. Anggota Istana Naga 3255. Aku benar-benar telah memahami semua kekuatan supernatural dari naga berduri, dan bahkan berevolusi. Hati terang dan gelap ini. Wang Xian mengerutkan kening dan memeriksa hadiah yang tiba-tiba dia terima di benaknya. Ketika dia selesai membaca informasi tentang hati terang dan gelap di benaknya, matanya berbinar. Jantung terang dan kegelapan adalah harta karun tertinggi dari Dewa Naga Dewa Cahaya dan Kegelapan. Itu bisa diintegrasikan ke dalam hati. Naga ilahi Dewa Cahaya dan Kegelapan adalah satu-satunya naga ilahi di antara naga ilahi yang memiliki atribut terang dan gelap. Kemampuannya menduduki peringkat 3 teratas di antara naga ilahi. Jantung terang dan kegelapan ini adalah harta tertinggi yang dia peroleh secara tidak sengaja. Itu juga karena hati cahaya dan kegelapan sehingga dia bisa menjadi naga ilahi cahaya dan kegelapan. Baru saja, hati cahaya dan kegelapan ingin memasuki hati Wang Xian dan mengubahnya menjadi naga ilahi cahaya dan kegelapan. Namun, kekuatan kelima elemen itu terlalu kuat dan langsung memukul mundurnya. Itu hanya bisa tinggal di pikirannya. Meski begitu, Wang Xian telah memperoleh cukup banyak kekuatan gaib. Itu bahkan meningkatkan kekuatannya satu tingkat. Jika dia benar-benar menyerap jantung cahaya dan kegelapan, kekuatannya pasti akan meningkat secara gila-gilaan. Namun, itu karena atribut dari 5 elemen. Meskipun terang dan kegelapan sangat kuat, masih mustahil untuk menggantikan kelima elemen tersebut. Meskipun jantung cahaya dan kegelapan tidak menggantikan 5 elemen, itu masih memungkinkan saya untuk hidup dengan beberapa kekuatan supranatural. Apakah ini berarti aku memiliki kesempatan untuk menjadi naga suci dengan semua atribut, termasuk 5 elemen terang dan gelap ditambah angin dan guntur? Wang Xian berpikir sendiri. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya. Dia tidak berani memikirkan naga suci dengan semua atribut. Naga berduri adalah keturunan naga ilahi cahaya dan kegelapan. Seperti kata pepatah, naga memiliki 9 anak laki-laki, dan masing-masing berbeda. Naga berduri telah mewarisi bakat dan atribut bawaan dari naga ilahi cahaya dan kegelapan. Mata Wang Xian berkedip saat dia melihat ke jantung naga berduri. Seekor naga berduri seukuran telapak tangan adalah kombinasi dari terang dan gelap. Bentuknya mirip dengan Ao Yao Yao saat ini. Namun, itu hanya setengah terang dan setengah gelap. Ao Yao hanya bisa dianggap sebagai naga runcing setengah jadi. Alasan utamanya adalah karena ia hanya memiliki atribut cahaya. Oleh karena itu menjadi lonjakan cahaya saat ini. Untuk menjadi naga runcing yang lengkap, seseorang harus berevolusi menjadi lonjakan gelap dari anggota klan naga yang memiliki atribut kegelapan. Namun, ketika mereka digabungkan bersama, mereka akan membentuk naga runcing. Ao Yao. Wang Xian melihat ke jantung naga runcing dan berteriak ke samping. Raja Naga. Ao Yao mengungkapkan dirinya dan melihat ke jantung naga runcing yang melayang di udara. Matanya berbinar. Serap itu dan kamu seharusnya bisa berevolusi menjadi naga runcing yang lengkap. Wang Xian berkata kepada Ao Yao. Itu Raja Naga. Ao Yao mengangguk dan mengarahkan cakarnya ke tubuh jantung naga runcing. Berdengung. Saat dia menyentuhnya, jantung naga runcing memasuki tubuh naga runcing. Ledakan. Dalam sekejap, seolah-olah ada energi yang meledak dari tubuh naga berduri itu. Salah satu matanya berubah menjadi warna hitam yang aneh. Setelah itu, separuh tubuhnya mulai menghitam secara perlahan. Separuhnya terang, dan separuh lainnya gelap. Seekor naga berduri sungguhan, berkeliaran di antara terang dan gelap. Naga pembunuh terkuat dari ras naga ilahi, naga berduri.
Ledakan. Aura aneh dipancarkan dari tubuh Ao Yao. Kegelapan dan cahaya terjalin. Lengan yang memiliki cakar memancarkan cahaya putih. Lengan seperti sabit itu memancarkan kegelapan jahat. Wang Xian melambaikan tangannya dan dengan cepat menahan aura Ao Yao. Senyum tebal muncul di wajahnya. Terima kasih, Raja Naga. Beberapa menit kemudian, Ao Yao berlutut di tanah dengan hormat dan berterima kasih padanya. Tidak buruk. Meskipun level Anda hanya meningkat satu level, Anda sekarang memenuhi syarat untuk memburu level 7 yang luar biasa. Mata Wang Xian berbinar. Ao Yao sudah berada di puncak level 3 yang luar biasa. Setelah modifikasi dan evolusi jantung naga yang menusuk, dia langsung ditingkatkan ke tingkat 4 yang luar biasa. Dengan kekuatan transendensi tingkat 4 dan warisan lengkap dari naga yang menusuk, itu cukup baginya untuk memiliki kekuatan naga dewa sejati. Membunuh ahli yang 3 tingkat di atasnya. Aku juga telah memperoleh kemampuan ilahi dari naga yang menusuk. Namun, karena ukuranku, aku masih lebih rendah dari Ao Yao dalam hal pembunuhan. Wang Xian melihat lengannya. Dengan sedikit gerakan, lengannya berubah menjadi kehampaan. Ini adalah kemampuan ilahi, ketiadaan. Selain beberapa kemampuan ilahi ini, yang terkuat adalah mata naga api gelap dan terang. Mata naga api terang dan gelap adalah perpaduan dari 4 kemampuan ilahi yang berhubungan dengan mata. Sekarang, ia memiliki kemampuan yang sama seperti sebelumnya. Itu bahkan lebih kuat. Jantung terang dan gelap terletak di kepala. Mata juga terletak di sini. Itu pasti dipengaruhi oleh hati terang dan gelap. Wang Xian berpikir sendiri. Raja Naga, semua misi telah dipilih. Saat ini, sekelompok drakonit berjalan mendekat dan berkata kepada Wang Xian, Raja Naga, kami telah menemukan sesuatu yang menarik. Seseorang telah menawarkan harga tinggi untuk membunuhmu. Bunuh aku. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata mereka, senyum muncul di wajahnya. Saya telah menerima misi. Kamu sudah menerimanya. Kelompok drakonit sedikit terpana. Aku sudah menerimanya. Di kota Shanghai, hanya ada 3 orang yang akan mengeluarkan misi ini. Pemimpin kelompok tentara bayaran Hiu Jorok, Bei Qianjun, dan King Guya. Setelah menerima misi dan menerima hadiah, bunuh mereka semua. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Untuk menyewa seorang pembunuh, seseorang harus memberikan hadiah terlebih dahulu. Setelah hadiah diberikan, anisasi pembunuh akan mengambil tindakan. Sekarang, mereka menemukan seorang pembunuh untuk membunuhnya dan benar-benar menemukan anisasi pembunuh naga. Sangat menarik. Itu Raja Naga. Kelompok DRAKONIDS menganggukkan kepala. Wang Xian mengeluarkan pelat batu komunikasi dan melihat informasi misi. Dia menggelengkan kepalanya perlahan. Setelah hari ini, saya yakin seluruh kota Shanghai akan kacau balau. Lebih dari selusin tokoh penting, TSK. Wang Xian memberikan pelat batu komunikasi kepada Ao Yao dan berkata, setelah DRAKONIDS menerima hadiahnya, kami akan segera bertindak. Ya, Ao Yao mengangguk dan menghilang dalam sekejap. Kali ini, pelat batu komunikasi di tangannya juga menghilang. Di masa lalu, jika Ao Yao memiliki sesuatu di tangannya, dia tidak akan bisa menghilang begitu cepat. Sekarang, itu adalah sepotong kue. Membunuh tingkat 3 yang luar biasa setara dengan 20 kristal naga dengan imbalan sumber daya. Tingkat 4 transenden setara dengan 100 kristal drakonik. Tingkat 5 transenden setara dengan 700 kristal drakonik. Tingkat 6 transenden setara dengan 2000 kristal drakonik. Tingkat 7 transenden setara dengan 10.000 kristal drakonik. Jika misi ini diselesaikan dan diubah menjadi sumber daya, bisa mencapai 5.000 kristal drakonik. Itu tidak bisa naik level, tapi bisa menaikkan lonjakan naga ke level yang menakutkan. Dalam 2 hari terakhir, kota Laut Suci telah dipenuhi darah. Bahkan orang biasa bisa merasakan suasana khusus kota Laut Suci. Apakah itu restoran, kedai teh, atau kelompok tentara bayaran pemburu setan, semua orang panik. Semua alasannya adalah karena kelompok pembunuh naga. 5 serangan dari kelompok pembunuh naga telah mengejutkan semua orang. Semua orang takut. Bagaimana jika musuh mereka menyewa pembunuh naga untuk membunuh mereka? Setiap orang memiliki pemikiran mereka sendiri. Jika mereka bisa membunuh transenden level 5 di jalan, siapa yang tidak bisa dibunuh oleh pembunuh naga? Pada malam hari, beberapa orang mengambil tindakan. Pada pukul 7 atau 8 malam, ketika Shanxi Town masih sibuk dengan aktivitas, para lelaki tua mengambil cincin interspatial dari posisi tetap mereka. Setelah memeriksa barang-barang di dalamnya, mereka pergi dengan senyum di wajah mereka. Orang-orang tua ini terlihat sangat biasa. Mereka sudah tinggal di Shanxi Town selama lebih dari separuh hidup mereka dan mengenal banyak orang.
Tidak ada yang akan meragukan mereka. Namun, pada saat ini, kelompok orang inilah yang telah menjadi informan rahasia anisasi pembunuh naga. Tidak ada yang akan berpikir bahwa lakukan. Ketika hadiah diperoleh satu persatu, tibalah waktunya bagi pembunuh naga untuk tampil. Dalam misi ini, yang terkuat adalah pembangkit tenaga listrik peringkat 6 yang transenden, Patriark Keluarga Kota Laut Suci. Kekuatannya bisa masuk dalam 10 besar di seluruh kota Laut Suci. Di kota Laut Suci, hanya wali kota yang merupakan peringkat 9 yang transenden, hanya ada satu peringkat 8, 3 atau 4 peringkat 7, dan peringkat 6, yang sudah dianggap sebagai yang terbaik. Hanya ada satu ahli peringkat 6 dalam misi tersebut. Di masa lalu, tidak mungkin membunuh ahli peringkat 6 dengan paku naga, tapi sekarang, mudah bagi naga Aoyao yang sudah terbentuk sempurna untuk membunuhnya. Bahkan mungkin untuk membunuh transenden peringkat 7 dengan kepastian 70%. Apalagi untuk Aoyao, tidak ada perbedaan antara siang dan malam. Malam berlalu dengan cepat. Seseorang telah terbunuh. Itu paku naga, menguasai, pemimpin. Saat fajar hari ini, orang-orang di kota Laut Suci dibangunkan oleh jeritan keterkejutan. Di seluruh kota Laut Suci, terutama di area tengah, lebih dari 10 teriakan mengguncang area tengah. Di rumah wali kota di tengah kota Laut Suci, seorang pria parubaya langsung melayang di langit, mata birunya menyapu. Ayah, apa yang terjadi? Pada saat ini, seorang wanita juga terbang ke dalam kehampaan, menatap pria parubaya itu dengan wajah terkejut. Munculnya spike naga telah membuat beberapa orang menjadi gila. Pria parubaya itu melihat ke tempat terdekat dan berkata perlahan. Gila, wanita itu tampak tenggelam dalam pikirannya, menatap pria parubaya itu dengan ekspresi kaget, itu. Keluarga Feng Lian, patriark mereka. Matanya membelalak kaget. Patriark keluarga Feng Lian adalah salah satu dari 5 keluarga teratas di kota Laut Suci. Sekarang, patriark telah dibunuh. Hehe, bagus juga. Membunuh adalah kedamaian. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia terbang ke bawah. Membunuh adalah kedamaian. Wanita itu bergumam dengan ekspresi bingung. Patriark Feng Lian dibunuh, peringkat 6 transenden. Kapten kelompok tentara bayaran Dogfish juga terbunuh, transenden peringkat 6 lainnya. Pemalsu kuno dibunuh, transenden peringkat 5. Ya Tuhan, aku mendengar bahwa dalam satu malam, 2 ahli peringkat 6, 8 ahli peringkat 5, 9 transenden peringkat 4, dan 13 transenden peringkat 3 dibunuh. Gila, itu adalah anisasi pembunuh naga. Dalam satu malam, lebih dari 30 ahli terbunuh. Selamat atas kematianmu. Ketika surat ucapan selamat dari Dragon Assassin tiba, itu membuktikan bahwa kamu sudah mati. Kepala keluarga Feng Lian, kepala keluarga Bei, kepala keluarga Qing, kepala keluarga Zhou, pemimpin kelompok tentara bayaran Hiu bertanduk, dan pemimpin kelompok tentara bayaran Kera Hitam semuanya mati di semalam. Seluruh kota Laut Suci gempar. Jika keempat orang itu dibunuh kemarin, maka setelah malam itu, semua orang ketakutan. Wajah semua orang pucat. Bahkan orang-orang yang menyewa kelompok pembunuh naga kemarin terlihat sedikit malu. Karena kemarin, mereka bisa menyewa grup pembunuh naga, dan hari ini, pihak lain juga bisa menyewa grup pembunuh naga. Ketakutan muncul di hati setiap orang. Wu Sandao, keluar. Permusuhan antara kita berdua harus diselesaikan hari ini. Entah kita menyelesaikannya dengan damai, atau kita bisa naik ke arena dan bertempur untuk menyelesaikan permusuhan kita. Tidak ada yang menyewa paku naga untuk membunuh kita. Apakah Anda setuju atau tidak? Baiklah, harimau kecil. Aku baru saja hendak mencarimu. Ayo pergi ke restoran. Ayo selesaikan permusuhan kita hari ini. Keluarga Kong, keluarga Ge ada di sini untuk menyelesaikan dendam kita hari ini. Keluar. Dalam situasi ini, kalian tidak ingin bertarung sampai matikan. Baiklah, mari kita selesaikan dendam kita hari ini. Siapapun yang menyewa pembunuh naga akan mati dengan mengenaskan. Baiklah, pertempuran antara tuan-tuan, Adil dan Kotak. Di pagi hari, beberapa orang tidak bisa duduk diam lagi. FCK, di dunia ini di mana kekuatan bela diri dihormati, keluarga mana yang tidak memiliki musuh? Bagaimana jika musuh menyewa anisasi pembunuh naga? Mereka hanya bisa menyelesaikan dendam mereka dengan damai. Jadi, di bawah tatapan kaget semua orang di kota Laut Suci, keluarga yang dulu saling bertarung dengan pedang. Kelompok tentara bayaran yang menginginkan pihak lain hidup atau mati. Dan musuh-musuh yang memiliki dendam. Hari ini, mereka duduk di restoran dan kedai teh untuk bernegosiasi dan berdamai.
Setelah negosiasi berhasil, keluarga yang bermusuhan itu berdiri dan berjabat tangan satu sama lain sebelum menghela napas lega dan pergi. Melihat adegan ini, semua orang tercengang. F-Cek, dulu dikatakan bahwa mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Mengapa mereka berjabat tangan dan berdamai sekarang? Apakah mereka memiliki rasa malu? Namun, orang-orang yang terlibat tahu bahwa masalah ini bukanlah masalah apakah mereka tidak tahu malu atau tidak. Jika lawan mereka tiba-tiba menjadi kejam dan menemukan naga untuk membunuh mereka, bukankah mereka akan mendapat masalah? Mereka juga tidak ingin mati. Jika wajah mereka hilang, mereka akan pergi. Jika hidup mereka hilang, mereka akan kehilangan segalanya. Setelah malam pembantaian, seluruh kota Laut Suci menjadi jauh lebih harmonis. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang. Pada siang hari, 5 atau 6 keluarga kota Laut Suci bersama-sama membuka pintu amal mereka untuk membantu keluarga miskin dan orang tua yang tinggal di kota Laut Suci. Bahkan keluarga alkemis memberikan bantuan medis gratis kepada orang miskin. Melihat adegan ini, semua orang melebarkan mata mereka. F-Cek, semua keluarga di kota Laut Suci akan melakukan perbuatan baik. Lonjakan naga ini sangat menakutkan. Keluarga yang harus diwaspadai oleh penjaga kota kita di masa lalu, kelompok tentara bayaran, sebenarnya melakukan perbuatan baik hari ini. Aturan paku naga bukanlah untuk membunuh orang baik. Saya mendengar bahwa seseorang ingin membunuh kepala keluarga Tang. Komisinya sangat tinggi, jadi Duri Naga langsung menolaknya. 3 nokil dari Dragon Spike benar-benar menyebabkan situasi saat ini. Sekelompok penjaga kota berjalan di jalan saat mereka berpatroli. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka agak kaget. Kegelapan telah tiba, tidak hanya membawa pembantaian tetapi juga cahaya. Ada juga cahaya. Pembantaian semalam telah menyebabkan perubahan yang tak terbayangkan di kota Shanghai. Perubahan ini adalah sesuatu yang bahkan tidak diharapkan oleh Wang Xian. Terang dan kegelapan ada di dunia. Di mana ada cahaya, ada kegelapan. Demikian pula, di mana ada kegelapan, di situ ada cahaya dan jantung cahaya dan kegelapan. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Dia agak bisa mengerti mengapa terang dan gelap bisa menyatu bersama. Dua atribut yang sangat berlawanan dapat digabungkan menjadi satu. Ini adalah sifat dari Dao Agung dan kebenaran surga dan bumi. Namun, kegelapan belum menghilang. Wang Xian penuh senyum. Duri naga telah membawa kegelapan ke kota Laut Suci. Dalam kegelapan, beberapa orang telah berubah menjadi setan. Saat ini, meskipun iblis telah menyerap darah, mereka tetap ada. Banyak orang telah menyelesaikan kebencian mereka dan melakukan perbuatan baik di siang hari. Namun, masih ada beberapa orang yang masih memiliki setan di dalam hati mereka. Setidaknya untuk beberapa hari ke depan, para iblis tidak akan menghilang. Raja Naga, ini semua hadiah dari kemarin. Kami menerima lebih sedikit misi hari ini, tetapi masih ada 7 lagi. Drakonid datang ke sisi Wang Xian dan melapor kepadanya. Wang Xian mengambil cincin interspatial dan mengangguk perlahan. Melanjutkan, saya rasa kami akan menerima sangat sedikit misi dalam 2 hari ke depan. Setelah beberapa hari kegilaan ini, kota Laut Suci akan mendapatkan kembali kedamaiannya. Misi berikut mungkin tidak sesering itu. Namun, batu spiritual yang diperoleh dalam 2 hari ini sudah cukup. Selanjutnya, dia akan membiarkan DRAKONIDS mengembangkan bisnisnya di lokasi lain. Terutama di kota Donghai. Akademi Pemburu Iblis di kota Donghai akan mendaftarkan siswa baru 1 bulan kemudian. Demikian pula, kota Donghai dekat dengan laut. Sesampainya di sana, Wang Xian harus mengembangkan bisnisnya. Akan lebih baik jika dia bisa menemukan alamat istana naga di lautan sekitarnya. Dia akan mendirikan yayasannya di dunia ini. Dalam 2 hari berikutnya, orang mati di tangan anisasi pembunuh naga setiap hari. Catatan kematian ucapan selamat merah juga diketahui oleh semua orang di kota Shanghai. Baru pada hari ketiga anisasi pembunuh naga tidak menerima misi apapun. Dalam rentang waktu 4 hingga 5 hari yang singkat, Spike Naga menerima lebih dari 50 misi, dan jumlah ahli peringkat ke-6 yang dibunuh mencapai 4. Hasil pertempuran Dragon Spike menyebabkan seluruh kota Laut Suci bergetar, dan bahkan kelompok pembunuh arus bawah langsung mundur dari kota Laut Suci. Sebuah kota kecil memiliki kelompok pembunuh yang kuat, jadi mereka tidak perlu bertarung untuk memperebutkan wilayah. Hanya dalam beberapa hari, saya telah memanen beberapa juta batu roh kelas menengah, yang cukup untuk membeli banyak ramuan. Selanjutnya, saya harus meningkatkan kekuatan anggota naga Spike. Wang Xian berjalan keluar dari kamarnya dan menuju pusat kota. Dia akan membeli ramuan. Pusat kota masih ramai dengan aktivitas.
Pembunuhan selama beberapa hari terakhir tidak mempengaruhi banyak orang. Melihat sekeliling, ada banyak toko obat mujarab dan toko senjata. Namun, 3 toko terbesar masih merupakan bengkel penempaan benda suci, bengkel Life and Death Elixir, dan bengkel senjata dan elixir Phoenix Abadi. Ketiga toko ini adalah 3 toko terbesar di kota Laut Suci. 90% orang akan pergi ke 3 toko ini. Ketiga toko itu sangat dekat satu sama lain. Dengan toko yang terbuka lebar, orang bisa melihat semua jenis senjata dan obat mujarab di dalamnya dari luar. Seniman bela diri yang lewat tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti dan melihat ke dalam. Feng Xian, Wang Xian berjalan menuju Feng Xian Elixir dan bengkel senjata sambil tersenyum. Selamat datang, Tuan Muda. Apakah Anda ingin membeli ramuan atau senjata? Begitu dia masuk, seorang petugas wanita mendatanginya sambil tersenyum dan bertanya pada Wang Xian. Ramuan. Wang Xian menjawab langsung dan melihat lokasi eliksir. Tuan Muda, itu adalah area untuk obat mujarab. Tuan Muda, Anda bisa memilih sendiri. Petugas wanita menunjuk ke kanan dan berkata. Wang Xian mengangguk dan berjalan mendekat. Ada cukup banyak pelanggan di Feng Xian Elixir dan bengkel senjata. Ada juga lebih dari selusin orang di area eliksir. Beberapa bertanya tentang harganya sementara yang lain bertanya tentang efek ramuan itu. Dari pil biasa hingga pil level 5 yang luar biasa, semuanya dijual. Adapun pil bermutu tinggi, mereka tidak ditempatkan di atas panggung. Pil yang lebih mahal terkadang dilelang. Bengkel pil dan senjata Immortal Phoenix kadang-kadang akan melelang beberapa pil berharga di lantai 2. Penjaga toko, apakah kamu sudah mendapatkan pil detoksifikasi? Pada saat ini, 4 atau 5 orang yang jelas merupakan anggota kelompok tentara bayaran masuk dan bertanya kepada lelaki tua yang berdiri di dalam. Maaf, semuanya. Kami belum memiliki pil detoksifikasi. Kami kekurangan sejenis tanaman spiritual. Penjaga toko menggelengkan kepalanya dengan getir. Mengapa kita belum memilikinya? Bagaimana kita akan pergi ke wilayah Laut Hitam untuk melakukan misi? Kelima orang itu mengerutkan kening dan menunjukkan ketidaksabaran di wajah mereka. Kenapa tidak semua lokakarya pil di kota Laut Suci membelinya? Setelah mengatakan itu, mereka berlima langsung pergi. Penjaga toko tua itu menggelengkan kepalanya perlahan. Wang Xian melihatnya. Di benua transendensi, tidak hanya ada ramuan yang kuat, tetapi juga ada banyak ramuan yang dapat menahan racun, mendetoksifikasi racun, dan memberikan bantuan khusus. Beberapa tempat akan memiliki racun sementara beberapa binatang buas dan binatang iblis mengandung racun. Oleh karena itu, ramuan khusus diperlukan untuk memberikan bantuan. Harga ramuan ini juga tidak rendah. Namun, itu adalah item penting untuk kelompok tentara bayaran. Penjaga toko Liu, Heaven Below Grass. Pada saat ini, tawa hangat datang dari luar. Heaven Below Grass, menemukannya. Penjaga toko Liu, yang sedang duduk di dalam, sedikit terkejut. Segera setelah itu, ekspresi gembira muncul di wajahnya, dan dia buru-buru keluar. Komandan Laut Pasir, apakah kamu benar-benar menemukannya? Penjaga toko Liu bertanya dengan agak bersemangat. Tentu saja, 35 batang, bahan paling langka untuk memurnikan pil detoksifikasi. Di luar, selusin pemuda parubaya berdiri di sana, wajah mereka berseri-seri dengan bangga. Bagus. Kami bersedia memberi Anda hadiah yang memuaskan setelah hadiah misi asosiasi tentara bayaran. Tentu saja, jika Komandan Sahai ingin menukarnya dengan pil, tidak apa-apa juga. Penjaga toko Liu berkata kepada pria parubaya itu dengan penuh semangat. Oke. Pria parubaya itu mengangguk dengan senyum di wajahnya. Tunggu, Komandan Sahai, bagaimana kalau Anda memberi kami rumput gelombang surga? Pada saat ini, sebuah suara datang dari samping, kami juga akan memberi Komandan Sahai hadiah yang memuaskan. Seorang wanita perlahan berjalan keluar dan menatap Komandan Sahai dan yang lainnya dengan senyuman di wajahnya. Penjaga toko King, apa maksudmu? Penjaga toko Liu menatap wanita dengan wajah muram dan bertanya dengan wajah muram. Yang dengan harga tertinggi mendapatkannya. Wanita itu berkata dengan senyum di wajahnya. Yang dengan harga tertinggi mendapatkannya. Komandan Sahai adalah kelompok tentara bayaran kooperatif dari bengkel Immortal Phoenix Pil dan senjata kami. Jangan bilang penjaga toko King ingin membelinya dengan harga 2 kali lipat. Penjaga toko Liu bertanya dengan senyum dingin. 2 kali harganya terlalu tinggi. Penjaga toko King menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya. Dia memutar kepalanya dan melihat ke samping. Komandan Sahai, bantulah aku dan berikan rumput gelombang surga ini kepada penjaga toko King dari bengkel pil obat hidup dan mati. Mari berteman.
Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan perlahan. Tatapannya menyapu sekeliling sebelum akhirnya mendarat pada Komandan Sahai dan yang lainnya. Oh, melihat lelaki tua itu datang, ekspresi penjaga toko Liu langsung berubah. Seorang lelaki tua dan seorang lelaki tua bermata satu dan bertangan satu. Pria tua itu terlihat sangat jelek. Ada bekas luka panjang di wajahnya. Bekas luka itu sedalam 3-4 cm. Mata itu langsung dibutakan oleh serangan ini. Bahkan jika lelaki tua itu memiliki senyum di wajahnya, dia masih terlihat sangat ganas. Aura pembunuh di tubuhnya tidak bisa disembunyikan sama sekali. Dao Hen, ekspresi penjaga toko Liu sedikit berubah, dan dia berteriak pada lelaki tua bermata satu itu tanpa sadar. Komandan Dao Hen, komandan parubaya dari kelompok tentara bayaran lautan pasir di samping juga memiliki sedikit perubahan ekspresi, dan dia berteriak pada lelaki tua itu. Dao Hen adalah nama yang sangat aneh. Tidak ada yang akan memilih nama ini. Sebenarnya, lelaki tua itu tidak disebut Dao Hen di masa lalu. Namun, ketika dia setengah baya, yaitu 100 tahun yang lalu, dia hanya menjadi komandan kelompok tentara bayaran perunggu. Kemudian, ketika dia sedang menjalankan misi di alam liar, dia disergap oleh kelompok tentara bayaran lain dan hampir terbunuh oleh tebasan. Namun, dia cukup beruntung untuk lolos dari kematian. Sejak itu, dia membiarkan orang lain memanggilnya Dao Hen. 2 tahun kemudian, dia membunuh kelompok tentara bayaran yang menyergap mereka. Sejak pelarian sempit itu, Dao Hen mulai bangkit. Dia bahkan menggunakan 100 tahun untuk mendirikan kelompok tentara bayaran Dao Hen. Kelompok tentara bayaran nomor 1 di kota Laut Suci, pemimpin kelompok tentara bayaran emas bintang 5. Peringkat 7 Transcendent, kekuatan dan pengaruh Dao Hen di kota Laut Suci bisa masuk dalam peringkat 3 besar. Dia tidak punya musuh di kota Laut Suci, karena mereka yang memprovokasi dia sudah mati. Dao Hen adalah legenda di kota Laut Suci, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Hehe. Bagaimana, Komandan Laut Pasir? Dao Hen melihat ekspresi kaget orang-orang di sekitarnya dan mengabaikannya. Dia memandang Komandan Sahai dengan satu mata dan berkata dengan senyum tipis. Namun, di mata Sahai, senyum dan mata Dao Hen tampak penuh peringatan. Ini membuat dahinya berkeringat dingin. Nama Dao Hen bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh kelompok tentara bayaran perak bintang 5 seperti dia. Tapi, Komandan Sahai tergagap saat melihat penjaga toko Liu. Penjaga toko Liu melihat ancaman tak terlihat Dao Hen dan ekspresinya sangat jelek. Dao Hen, kelompok tentara bayaran Sahai adalah mitra kita. Apakah Anda ingin menarik kembali ancaman Anda? Ancaman? Apa aku mengancam Komandan Sahai? Haha, penjaga toko Liu, kamu tidak bisa berbicara sembarangan. Dao Hen menoleh ke penjaga toko Liu dengan heran dan berkata sambil tersenyum. Penjaga toko Liu melihat ekspresi Dao Hen dan wajahnya menjadi gelap. Dao Hen, apakah kamu akan ikut campur dalam urusan kami dengan lokakarya Pil Life and Death? Saya tidak terlibat. Saya hanya meminta Komandan Sahai untuk memberi muka. Mengapa? Apakah Anda akan mengganggu ini, penjaga toko Liu? Tatapan Dao Hen agak dingin saat dia menatap penjaga toko Liu. Ketika dia kedinginan, dia terlihat lebih menakutkan, seolah-olah dia akan menyerang kapan saja. Hehe, Dao Hen, kamu dan aku tidak muda. Kami semua tahu maksudmu. Manajer Liu berkata dengan dingin dengan wajah gelap. Ngomong-ngomong, dia benar-benar tidak takut pada Dao Hen. Bahkan jika dia adalah komandan kelompok tentara bayaran terkuat di kota Laut Suci, semua orang takut pada Dao Hen. Namun, dia mendapat dukungan dari Immortal Phoenix Pil dan bengkel senjata. Kekuatan di belakangnya bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh kelompok tentara bayaran emas bintang 5. Bahkan dengan kekuatan pil risiko dan bengkel senjata, menghancurkan bekas luka pisau itu seperti meremas semut. Tentu saja, dengan kekuatan Phoenix Pil dan bengkel senjata kota Laut Suci yang abadi, itu jauh lebih lemah daripada bekas luka pisau. Namun, judul ini sudah cukup. Penjaga toko Liu, Komandan Dao Hen adalah teman lokakarya obat kematian dan hidup kita. Mengapa? Apakah Anda ingin menekan teman kita? Apakah Anda pikir kami takut pada Anda? Saat ini, wanita di sebelahnya berkata dengan senyum di wajahnya. Wajah penjaga toko Liu menjadi gelap dan dia tidak mengatakan apa-apa. Komandan Sahai, yang terjepit di tengah, tampak semakin malu. Di tempat ini, kekuatan mereka adalah yang terlemah. Jika mereka menyinggung salah satu dari mereka, mereka tidak akan mendapat tempat di kota Laut Suci di masa depan. Manajer Liu, saya tidak perlu Anda menguliahi saya. Karena Anda mengatakan bahwa saya mengancam,
maka ancam saya. Manajer Liu, yang berada di samping, tersenyum muram. Sepertinya Komandan Dao Hen akan benar-benar mempersulit kita, Phoenix Immortal. Manajer Liu menyipitkan matanya dan berkata kepada Dao Hen. Oh Ting, kamu hanya memiliki kekuatan tingkat keempat yang transenden, namun kamu berani berbicara denganku seperti ini. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya harus menghormati Anda hanya karena Anda mendapat dukungan dari Phoenix Immortal Pil dan bengkel senjata? Ancaman. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa ancaman hari ini. Wajah Dao Hen tiba-tiba menjadi ganas. Dia melihat ke Immortal Phoenix Pil dan bengkel senjata dengan satu mata dan berkata dengan dingin, semua orang dari Immortal Phoenix Pil dan bengkel senjata, keluarlah dari sini. Di masa depan, sebaiknya Anda tidak membiarkan saya melihat Anda melangkah ke dalamnya lagi. Tiba-tiba, Dao Hen berteriak langsung ke bengkel Phoenix Pil dan senjata yang abadi. Suara dinginnya menyebar ke jalan-jalan sekitarnya. Semua orang di toko sedikit terkejut, dan wajah mereka menunjukkan keheranan. Namun, ketika mereka melihat Dao Hen di luar, wajah mereka berubah, dan mereka keluar dengan terkejut. Dao Hen, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Penjaga toko Liu melihat Dao Hen langsung mengancam pelanggan di toko, dan wajahnya sangat berubah. Dia menatap Dao Hen dan bertanya, apakah kamu ingin aku mengulanginya lagi? Di masa depan, jangan biarkan saya melihat siapapun memasuki lokakarya pil dan senjata Phoenix abadi. Dao Hen dengan dingin menunjuk ke papan nama toko dan berkata sambil tersenyum. Semua orang yang baru saja keluar melihatnya dengan kaget. Dao Hen sebenarnya berani melawan Immortal Phoenix Pil dan bengkel senjata. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Mengapa Dao Hen memiliki konflik dengan bengkel pil dan senjata Phoenix yang abadi? Meskipun kekuatan Immortal Phoenix Pil and Weapons Workshop tidak sebaik Dao Hen, bagaimanapun juga ini masih merupakan toko pil dan senjata yang besar. Kekuatan di baliknya sangat menakutkan. Mengapa Dao Hen memprovokasi begitu sembrono? Beberapa seniman bela diri yang lewat terkejut saat mereka berdiri dan menonton. Apakah kamu mendengar itu? Wajah Dao Hen penuh dengan senyuman saat dia perlahan mengeluarkan dua kata. Aku mendengarnya. Saat pelanggan yang keluar melihat ekspresi Dao Hen, ekspresi mereka sedikit berubah. Di Shenxi Town, mereka dapat memilih untuk tidak datang ke bengkel Phoenix Pil dan senjata yang abadi, tetapi mereka sama sekali tidak dapat memprovokasi Dao Hen. Haha, aku juga tidak menyarankan semua orang pergi ke Immortal Phoenix Pil dan bengkel senjata untuk membeli barang. Jika Anda ingin membeli senjata dan pil, Anda dapat pergi ke Formula Pil Hidup dan Mati dan bengkel senjata barang suci. Pada saat ini, tawa keras terdengar. Semua orang dengan cepat melihat ke atas dan melihat seorang pria parubaya dan seorang pria tua memimpin sekelompok orang. Itu adalah penjaga toko bengkel penempaan benda suci dan pemimpin kelompok tentara bayaran Laut Meraj. Lihat, penjaga toko King dari Life and Death Pil Workshop juga ada di sini. Mungkinkah ini adalah permainan antara tiga kekuatan utama? Ketika orang-orang di sekitar melihat orang-orang dari bengkel penempaan biologi tiba, ekspresi mereka sedikit berubah saat mereka membisikkan kecurigaan mereka. Ekspresi penjaga toko Liu juga berubah drastis saat matanya berkedip dengan kilau. Ini adalah serangan balik terencana, permainan antara tiga kekuatan besar. Namun, jelas bahwa Phoenix Immortal Pil dan bengkel senjata mereka telah menjadi sasaran. Ini menyebabkan hatinya tenggelam. Tidak heran Dao Hen berani melawan mereka. Di tengah kota Laut Suci, di depan tiga bengkel pil dan senjata terbesar, kerumunan padat berkumpul. Lokakarya Pil Hidup dan Mati. Lokakarya penempaan barang suci. Bengkel pil dan senjata Phoenix abadi. Tiga kekuatan teratas, tiga bengkel pil dan senjata ini, menempati 50-60% dari pil dan senjata benua. 50-60% sudah merupakan angka yang sangat menakutkan, hampir seperti monopoli. Itu sama di Shenxi Town. Bengkel pil dan senjata kecil lainnya tinggal di celah di antara mereka. Lokakarya pil dan senjata Immortal Phoenix telah meningkat dalam 2 tahun terakhir. Kebangkitannya sangat menakutkan, dan dengan cepat mengambil alih seluruh kerajaan bintang bulan. Itu menjual pil dan senjata. Jelas bahwa bengkel pil dan senjata Immortal Phoenix akan menyinggung lokakarya pil kehidupan dan kematian dan lokakarya pil barang suci. Hari ini, situasi ini jelas menjadi sasaran dua faksi besar. Orang-orang di sekitarnya sedang mendiskusikan adegan ini dengan nada hening. Penjaga toko Liu berdiri di sana dengan ekspresi yang sangat jelek. Karyawan bengkel Phoenix Elixir dan senjata keluar satu persatu dan menyaksikan adegan ini dengan marah. Dua kekuatan utama saling menargetkan.
Kelompok tentara bayaran nomor 1 di Laut Suci, kelompok tentara bayaran Knife Scar, dan kelompok tentara bayaran nomor 4 di Laut Suci, kelompok tentara bayaran Laut Meraj. Dengan bantuan dari dua kelompok tentara bayaran utama, Phoenix Elixir dan bengkel senjata tidak berdaya dalam situasi seperti itu. Saat ini, Wang Xian, yang sedang berdiri di toko, sedang menonton adegan ini dengan binar di matanya. Tampaknya toko yang didirikan oleh Feng Luan telah menjadi sasaran. Wang Xian tenggelam dalam pikirannya saat dia melihat pemimpin kelompok tentara bayaran Sword Scar dan Mirage Sea. Salah satunya berada di level 7 dan yang lainnya berada di level 6 alam supernatural. Selain itu, mereka memiliki 4 hingga 500 orang dalam kelompok tentara bayaran mereka. Mereka jelas merupakan kekuatan besar. Karena kita telah bertemu satu sama lain, ayo bantu. Wang Xian penuh senyum saat dia melihat kerumunan yang tercengang. Dia berteriak sambil tersenyum, semua orang dari Feng Xian, apakah kamu masih berbisnis? Beli beberapa ramuan. Suaranya tiba-tiba terdengar di seluruh jalan, menyebabkan semua orang di sekitar sedikit terpana. Terutama penjaga toko Dao Hen King dan yang lainnya. Ketika mereka mendengar suara ini, mereka langsung melihat ke arah lokasi Wang Xian. Pemuda ini, seorang lelaki tua membuka mulutnya dengan heran. Apa yang dilakukan pemuda ini? Membeli barang saat ini. Apakah dia sebodoh itu? Betapa bodohnya. Setelah apa yang terjadi padanya, Dao Hen malah berteriak. Beraninya dia membeli barang saat ini. Itu benar. Semakin banyak orang yang tidak punya otak saat ini. Apakah kalian pikir Dao Hen akan membuat contoh dari anak ini? Sulit untuk mengatakannya. Namun, menilai dari pakaian di tubuh anak ini, yang paling bisa dia beli adalah ramuan luar biasa level 1. Tatapan semua orang terfokus pada Wang Xian saat mereka berdiskusi dengan suara rendah. Bahkan manajer Liu, yang berada di samping, tertegun. Namun, saat ini masih ada orang yang berani datang ke tokonya untuk membeli barang. Bahkan jika itu adalah obat mujarab termurah, mereka masih akan menjualnya. Pergi dan terima adik kecil ini. Manajer Liu berkata kepada seorang penjual dengan wajah cemberut. Aku tidak menyangka akan bertemu pria bodoh. Wajah Dao Hen berubah cemberut saat melihat Wang Xian masih berani membeli barang-barang di Feng Xian Elixir dan bengkel senjata setelah mendengar kata-katanya. Haha, biarlah. Lihat, hanya orang bodoh yang akan membeli barang di Feng Xian. Mereka yang memiliki sedikit kecerdasan tidak akan membelinya. Namun, penjaga toko King, yang berdiri di samping, tidak marah. Sebaliknya, dia berkata sambil tertawa keras. Kuharap yang lain tidak sebodoh si kecil ini. Saat dia mengatakan itu, dia mengalihkan pandangannya ke semua orang yang berkumpul di sekitarnya dengan wajah penuh senyum. Akhirnya, pandangannya tertuju pada penjaga toko Liu sekali lagi. Penjaga toko Liu, kenapa kamu tidak pergi untuk melayani pelanggan di tokomu? Siapa tahu, pihak lain mungkin membeli pil obat tingkat 1 yang transenden. Suara mengejek terdengar di sekitarnya, menyebabkan ekspresi penjaga toko Liu berubah drastis. Haha, penjaga toko Liu, cepatlah pergi. Jika layanan Anda tidak cukup baik, bocah bodoh itu mungkin tidak akan membeli pil obat dari Anda lagi. Haha. Di sampingnya, penjaga toko dari bengkel penempaan benda suci juga tertawa terbahak-bahak sambil mengejek. Di masa depan, dengan lokakarya pil obat hidup dan mati dan lokakarya penempaan barang suci yang menargetkan kita, Feng Xian selesai. Ada banyak hal di Feng Xian yang lebih murah daripada keduanya. Namun, dengan kehadiran Dao Hen dan kelompok tentara bayaran Laut Fata Ana, siapa yang masih berani pergi ke Feng Xian untuk membeli barang? Hanya anak nakal bodoh itu yang berani pergi ke sana. Bahkan jika mereka membeli, mereka mungkin hanya akan membeli pil obat peringkat 1 tingkat transenden. Mereka bahkan mungkin tidak berada di level transenden. Orang-orang di sekitar berdiskusi dengan lembut. Anak bodoh. Paling-paling, dia akan membeli ramuan tingkat 1 yang luar biasa. Wang Xian berdiri di pintu masuk. Ketika dia mendengar sarkasme mereka, sedikit penghinaan melintas di matanya. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Manajer Liu, saya ingin membeli ramuan dalam jumlah besar. Silakan datang dan kita bisa berdiskusi. Hah? Wang Xian tiba-tiba berbicara lagi, menyebabkan ekspresi manajer Liu berubah. Dia sedikit terkejut dan tidak percaya. Haha, penjaga toko Liu, cepatlah pergi. Mungkin pihak lain ingin membeli 2 pil tingkat pertama yang luar biasa. Pada saat ini, suara menggoda penjaga toko King datang dari samping. Semua orang di sekitar merasa itu lucu.
Mereka curiga bahwa pemuda ini adalah seseorang yang sengaja ditemukan oleh lokakarya pil hidup dan mati dan bengkel penempaan benda suci dan mempermalukan mereka. Manajer Liu juga memikirkan hal ini. Wajahnya sangat suram sehingga darah hampir menetes darinya. Namun, sebagai seorang manajer, jika dia tidak pergi, dia pasti akan menjadi kelemahan pihak lain. Wang Xian melihat ejekan semua orang terhadap manajer Liu dan mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Dia menggerakkan lengannya, menabrak. Dalam sekejap, batu roh kelas menengah mendarat di pintu masuk cincin interspatial Feng Xian. Suara renyah dan merdu membuat semua orang sedikit terpana. Ini, semua orang melihat ke atas dan mata mereka melebar. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Batu roh tingkat menengah, tumpukan dan tumpukan batu roh tingkat menengah dilepaskan dari cincin interspatial. Hualala, suara itu masih belum berakhir. Perlahan, batu roh setinggi 3 meter, panjang 5 meter, dan tebal 2 meter ditumpuk seperti tembok. Batu roh kelas menengah itu murni dan memancarkan energi spiritual. Di bawah sinar matahari, mereka memancarkan cahaya 7 warna. Aku ingin membeli ramuan. Saya ingin membeli ramuan yang harganya 8 juta batu roh kelas menengah. Wang Xian berkata kepada manajer Liu dengan senyum di wajahnya. Mata manajer Liu terbuka lebar. Dia benar-benar terpana. Manajer sekitarnya Dao Henking dan orang-orang dari bengkel penempaan barang suci juga tercengang. Ini, semua orang di sekitar juga melebarkan mata mereka dan menghirup udara dingin. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan saat melihat tumpukan batu roh kelas menengah yang membentuk dinding. 8 juta, ini adalah 8 juta batu roh kelas menengah. Mayat binatang iblis peringkat 6 transenden bernilai antara 500.000 hingga 800.000. Mayat binatang iblis bisa disempurnakan menjadi obat dan senjata. Nilainya beberapa kali lebih tinggi dari pil obat dan senjata peringkat 6 transenden. Namun, 8 juta batu roh kelas menengah ini bisa membeli mayat lebih dari 10 binatang iblis tingkat 6 transenden. Mereka bisa membeli 50 hingga 60 pil dan senjata tingkat 6 transenden. 50 sampai 60 pil. Konsep macam apa itu? Tidak lebih dari 20 ahli kelas 6 yang luar biasa di seluruh kota Laut Suci. Namun, para ahli kelas 6 yang luar biasa ini pasti akan memperjuangkan pil obat kelas 6 yang transenden. 8 juta batu roh kelas menengah setara dengan omset tahunan dari 3 toko terbesar, bengkel pil kehidupan dan kematian, bengkel penempaan barang suci, dan bengkel pil dan senjata Phoenix abadi. 8 juta batu roh kelas menengah tidak banyak di seluruh kota Laut Suci. Namun, pemuda ini telah mengeluarkan 8 juta batu roh kelas menengah sekaligus. Seorang anak miskin, orang bodoh, melihat 8 juta batu roh kelas menengah yang berkedip-kedip dengan cahaya, pikiran semua orang linglung. Sebagian besar orang di sekitarnya telah melihat batu roh paling banyak sepanjang hidup mereka, dan ini mungkin yang ada di depan mata mereka. Jika mereka tidak ada di kota, semua orang akan menjadi gila untuk merebutnya. Batuk-batuk, batuk-batuk. Penjaga toko Liu tiba-tiba terbatuk hebat. Ada kilatan gairah di matanya saat dia berkata, Tuan muda, apakah Anda benar-benar akan menggunakan semuanya untuk membeli ramuan? Apakah kamu pikir aku bercanda denganmu? Wang Xian tersenyum tipis. Tidak. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan muda, kami akan segera menyiapkan ramuan apapun yang ingin Anda beli. Jika tidak cukup di toko, kami akan segera pergi ke toko lain untuk mendapatkannya. Penjaga toko Liu melambaikan tangannya dengan cepat dan berjalan ke arahnya dengan wajah penuh semangat. Dia takut Wang Xian menggodanya. Cek, ada begitu banyak batu roh. Selama dia bisa mendapatkan bisnis ini, itu akan setara dengan 2 hingga 3 tahun omset Feng Xian. Jadi bagaimana jika dia dikucilkan oleh 2 kekuatan besar lainnya? Dalam 2 hingga 3 tahun, dia akan memiliki cara untuk mengatasi krisis ini. Penjaga toko Liu memandangnya dengan semangat dan antisipasi. Wang Xian melambaikan tangannya dan menyimpan semua batu spiritual ke dalam cincin interspatialnya. Kemudian, dia melemparkan cincin interspatial langsung ke penjaga toko Liu. Masuk dan dapatkan ramuannya. Ketika penjaga toko Liu melihat bahwa Wang Xian telah melempar cincin interspatial yang berisi 8 juta batu spiritual, lengannya gemetar saat dia buru-buru mengambilnya. Baiklah, Tuan muda, ramuan apa yang kamu inginkan? Kami akan menyiapkannya untukmu. Wajah penjaga toko Liu memerah. Sial, pihak lain benar-benar memberinya cincin interspatial secara langsung. Bisnis ini 100% berhasil. Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan lemah. Bukan karena dia mempercayai penjaga toko Liu, melainkan dia mempercayai Feng Luan.
Sesuatu telah terjadi di bengkel ramuan dan senjata Feng Xian. Dia akan membantu sebanyak yang dia bisa. Baiklah. Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan lemah. Ini. Namun, penjaga toko King dari bengkel eliksir kehidupan dan kematian, penjaga toko dari bengkel penempaan benda suci, Dao Hen dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mereka masih mengejek penjaga toko Liu sebelumnya. Mereka bahkan mengatakan bahwa anak itu adalah anak malang yang hanya bisa membeli paling banyak 2 ramuan tingkat pertama yang luar biasa. Dalam sekejap, itu adalah tamparan di wajah. Apalagi suaranya sangat keras dan jelas. Ejekan mereka sepertinya mengejek diri mereka sendiri di depan 8 juta batu spiritual. Ini menyebabkan ekspresi semua orang berubah secara drastis. Orang yang sebenarnya tidak menunjukkan wajahnya. Siapa sangka dia sebenarnya memiliki begitu banyak batu roh. Ya Tuhan, aku benar-benar tidak percaya. Dia terlalu kaya. Cek, setelah Feng Xian ini menyelesaikan bisnis ini, dia dapat sepenuhnya menutup toko selama 2 hingga 3 tahun. Mata semua orang di sekitar berkilat kaget. Mereka memandang penjaga toko Dao Hen King dan yang lainnya, ekspresi mereka agak mengejek. Itu benar, mereka mengejek. Ekspresi penjaga toko King dan yang lainnya perlahan menjadi jelek. Dia memandang Dao Hen di samping. Satu mata Dao Hen bersinar dengan kilau. Aku berkata, siapapun yang berani membeli sesuatu dari Phoenix Immortal tidak memberiku muka, nak. Dao Hen, aku memperingatkanmu. Jika Anda berani mengancam pelanggan kami, bengkel pil obat hidup dan mati pasti tidak akan bisa melindungi Anda. Penjaga toko Liu langsung marah saat mendengar suara Dao Hen. Dia memutar kepalanya dan menatapnya dengan dingin. Ekspresi Dao Hen sedikit berubah saat mendengar ancaman marah penjaga toko Liu. Jika dia mengatakan bahwa dia telah dengan arogan menghancurkan bisnis 8 juta batu roh kelas menengah Feng Xian, dia tidak berani menjamin bahwa kekuatan di belakang Feng Xian akan langsung mengirim para ahli untuk melenyapkannya. Itu karena keuntungan kali ini terlalu besar. Tuan muda, jangan khawatir. Jika ada yang berani mengancam Anda, saya akan segera melaporkan masalah ini ke markas. Saya yakin markas pasti akan mengirim ahli untuk melenyapkan orang yang mengancam Anda. Penjaga toko Liu meyakinkan Wang Xian dengan paksa. Aku percaya. Wang Xian tersenyum tipis dan langsung berjalan ke toko. Dia sama sekali tidak takut pada Dao Hen atau kelompok tentara bayaran Laut Fata Ana. Kekuatan Ao Yao saat ini lebih kuat dari Wang Xian. Dia pasti bisa melawan Dao Hen. Baiklah, pil apa yang ingin kamu beli, Tuan Muda? Penjaga toko Liu bertanya dengan hormat. Seseorang yang bisa mengeluarkan 8 juta batu roh kelas menengah sekaligus pasti luar biasa. Bawa semua ramuan di tokomu yang bisa meningkatkan kultivasimu. Wang Xian berkata kepada manajer Liu secara langsung. Semua ramuan yang bisa meningkatkan kultivasimu. Bagus. Manajer Liu sedikit terkejut. Namun, dia segera mengangguk dan membawanya ke belakang. Ramuan yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang mengandung lebih banyak kristal naga daripada ramuan yang dapat mendetoksifikasi racun. 8 juta batu roh untuk membeli ramuan ini dapat ditukar dengan 5 hingga 6 ribu kristal naga menurut perkiraan Wang Xian. 5 hingga 6 ribu kristal naga tidak cukup untuk meningkatkan Wang Xian, tetapi cukup untuk meningkatkan kelompok naga berduri. Paling tidak, itu akan mampu memelihara lonjakan cahaya tingkat 4 transenden lainnya. Sisanya akan dapat meningkatkan ke level 3 yang transenden tanpa masalah. Anak muda, kamu telah membeli begitu banyak pil kami. Saya bisa membuat keputusan dan memberi Anda harga termurah. Saya dapat membuat keputusan dengan memberi Anda diskon 10%. Penjaga toko Liu berkata kepada Wang Xian, jika tuan muda ini ingin membeli pil, kamu bisa datang kepadaku. Saya pasti akan memberi Anda harga termurah. Baiklah, Wang Xian mengambil botol pil dan meletakkannya di cincin interspatialnya. Kemudian, dia mendapat ide dan bertanya, penjaga toko Liu, bolehkah saya tahu misi seperti apa yang telah dikeluarkan Feng Xian Anda di asosiasi perekrutan? Misi. Wajah manajer Liu dipenuhi dengan keheranan. Kami juga tidak mengeluarkan banyak misi. Hanya ada 3. Di antaranya, misi mencari rumput Heaven Below memiliki level tertinggi. Ini adalah misi perak bintang 5. Yang tersisa adalah misi perunggu bintang 4 dan misi perunggu bintang 5. Saat manajer Liu berbicara, dia mengeluarkan lempengan batu misi. Menunjuk ke sana, dia berkata, 3 misi ini dikeluarkan oleh AS. Namun, ketiga misi ini juga dikeluarkan oleh bengkel Life and Death Elixir dan apotek kecil lainnya. Oleh karena itu, kami akan memberi mereka beberapa hadiah setelah kami menyelesaikan misi. Itu juga bagi mereka untuk memberi kita item misi.
Wang Xian menganggukkan kepalanya perlahan. Baiklah, selamat tinggal. Saat dia berbicara, dia langsung berjalan keluar. Tuan muda, jika kamu butuh sesuatu di masa depan, kamu bisa datang dan mencariku. Penjaga toko Liu berkata dengan tergesa-gesa. Jangan khawatir, kita akan segera bertemu. Wang Xian melambaikan tangannya dan berjalan keluar. Di pintu masuk, penjaga toko Dao Hen King dan orang-orang dari bengkel penempaan benda suci belum pergi. Ketika mereka melihat Wang Xian keluar, mereka terlihat sangat malu. Itu adalah bisnis 8 juta batu roh kelas menengah. Hehe, Wang Xian tersenyum tipis dan pergi dengan riang. Siapa anak ini? Bagaimana dia bisa mengeluarkan 8 juta batu roh kelas menengah? Di jalan di depan toko abadi Phoenix, penjaga toko King bertanya pada Dao Hen dengan ekspresi malu. Mata Dao Hen berkedip dengan ekspresi gelap, tapi dia tidak mengatakan apapun. Jadi bagaimana jika kamu mengambil bisnis besar? Di masa depan, tidak akan ada tempat bagi mereka di kota Laut Suci. Penjaga toko King mendengus dingin dengan ekspresi malu dan pergi dengan marah. Ketika orang-orang dari bengkel penempaan benda suci melihat pemandangan ini, mereka mengangkat alis dan kembali ke toko mereka sendiri. Dao Hen dan kelompok tentara bayaran lainnya juga pergi, meninggalkan orang-orang yang lewat yang dipenuhi dengan keterkejutan dan diskusi. Misi. Saat ini, Wang Xian, yang sedang berjalan menuju kediamannya, membuka nampan batu misi dan melihat misi di atasnya. Ada 3 misi yang dikeluarkan oleh Feng Xian Elixir dan bengkel senjata. Mereka adalah rumput bintang 4 perunggu, batu api darah bintang 5 perunggu, dan rumput gelombang langit bintang-bintang 5 perak. Rumput bintang dan rumput gelombang langit terletak di wilayah Laut Hitam. Daerah Laut Hitam adalah tempat yang sangat ingin dikunjungi oleh kelompok tentara bayaran. Wilayah Laut Hitam terletak 60 km jauhnya dari pantai Shanghai Zhenhai. Ada binatang buas yang hidup di wilayah laut ini, ubur-ubur. Itu berbeda dari ubur-ubur di bumi, tetapi memiliki toksisitas yang sama. Efek melumpuhkan beracun semacam ini sebagian besar efektif. Setelah dipukul, itu akan menjadi makanan jellyfish beast. Kekuatan binatang ubur-ubur berkisar dari tingkat transenden 1 hingga tingkat transenden 5. Gigi, daging, dan kantung racun di tubuh binatang ubur-ubur semuanya adalah barang berharga. Oleh karena itu, banyak kelompok tentara bayaran datang ke sini untuk berburu ubur-ubur. Karena masuknya sejumlah besar kelompok tentara bayaran, pil detoksifikasi peringkat 2 dan peringkat 3 transenden dengan cepat habis. Kurangnya pil detoksifikasi mengakibatkan lebih sedikit kelompok tentara bayaran yang memasuki wilayah Laut Hitam. Dan dengan kelompok tentara bayaran yang lebih sedikit, secara alami, bahan untuk pil detoksifikasi dan ramuan spiritual lainnya yang tumbuh di wilayah Laut Hitam menjadi lebih sulit didapat, mengakibatkan situasi saat ini di mana pil detoksifikasi langka. Bahkan semua toko pil di seluruh kota Laut Suci tidak memiliki pil detoksifikasi. Ini juga alasan mengapa Life and Death Pill Workshop membuat langkah awal setelah mengetahui bahwa kelompok tentara bayaran lautan pasir telah mendapatkan rumput Heaven Below. Saat ini, sekelompok DRAKONIDS telah pergi ke kota lain untuk mengembangkan pasar anisasi pembunuh naga. Jika kita ingin meningkatkan kekuatan kita dalam waktu singkat, kita membutuhkan metode lain. Cara tercepat untuk menyelesaikan misi adalah melahap makhluk air. Pada saat yang sama, kami dapat menyelesaikan misi dan mendapatkan sumber daya. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Wang Xian tenggelam dalam pikirannya saat dia mencari semua misi yang berhubungan dengan Laut Hitam. Saat ini, dia masih memiliki misi sistem yang belum dia selesaikan. Itu untuk meningkatkan ke kelompok tentara bayaran perak. Setelah meningkatkan ke grup tentara bayaran perak, seseorang akan mendapatkan item luar biasa secara acak. Setelah kembali ke kediaman mereka, sekelompok anggota Istana Naga berkultivasi di halaman. Kekuatan klan Golden Swordfish jauh lebih lemah dibandingkan dengan Tone Dragon. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah melawan pembangkit tenaga listrik yang 1 tingkat lebih tinggi dari mereka. Dari 11 ikan pedang emas, hanya Aojian dan 2 atau 3 lainnya yang telah mencapai tingkat ketiga yang luar biasa sementara sisanya berada di tingkat kedua yang luar biasa. Wang Xian memasuki ruangan dan menelan semua ramuan ke dalam perutnya, mengubahnya menjadi kristal naga. Hampir 7.000 kristal naga. Ini sedikit lebih dari yang saya harapkan. Wang Xian berpikir sendiri dan segera memanggil kelompok iblis aneh itu. Setan-setan aneh telah berevolusi menjadi spesies naga yang menusuk cahaya. Mereka bisa membunuh musuh yang 2 tingkat lebih tinggi dari mereka. Wang Xian harus meningkatkan kekuatan mereka terlebih dahulu. Segera,
Ketika Wang Xian meningkatkan semua iblis aneh ke level 3 yang luar biasa, dia menghabiskan total 3.900 kristal naga. Itu adalah penyimpangan besar dari anggaran mereka. Dia berpikir bahwa dia dapat membuat level 4 yang luar biasa, tetapi pada akhirnya, dia tidak memiliki cukup kristal naga. Untuk meningkatkan iblis aneh ke level 4 yang luar biasa, dia membutuhkan 3.000 kristal naga. Oleh karena itu, 2.000 kristal naga yang tersisa digunakan untuk meningkatkan semua ikan todak emas ke level 3 yang luar biasa. Meskipun itu merupakan penyimpangan besar dari anggaran, itu sangat berharga. Wang Xian menyapu pandangannya ke arah kelompok anggota Istana Naga dan menunjukkan sebuah senyuman. Dalam waktu singkat, ada 32 anggota Istana Naga termasuk Ao Jianao. Golden Swordfish, 11 di antaranya berada di level Transcendent 3. Setan aneh, 20 di antaranya berada di level Transcendent 3, dan salah satunya berada di level Transcendent 4. Kekuatan Wang Xian berada di tingkat Transcendent 3. Ini adalah seluruh kekuatannya saat ini. Karena keunikan dari garis keturunan naga ilahi, mereka memiliki kemampuan untuk melawan lawan dari tingkat yang lebih tinggi. Ao Demon, yang terkuat, bisa bertarung melawan level 7 yang luar biasa. Wang Xian, di sisi lain, bisa melawan level 6 yang luar biasa. Sekelompok paku ringan bisa bertarung melawan level 5 yang luar biasa. Golden Swordfish bisa bertarung melawan level 4 yang luar biasa. Kekuatan ini sangat kuat di kota Shanghai. Itu pasti bisa berada di peringkat 5 besar. Ayo pergi dan jalankan misi kita. Anisasi pembunuh naga telah menjadi terkenal di kota Shanghai. Selanjutnya, saatnya untuk kelompok mercenari peri Phoenix. Sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung saat dia memimpin sekelompok anggota Istana Naga keluar. Kelompok tentara bayaran Dogfish telah dimusnahkan. Tebing Bei Qianjun dan King Gu juga telah dibunuh. Sekarang, tidak ada lagi kendala di kota Shanghai. Kelompok itu berjalan keluar kota. Apakah itu pemuda itu? Namun, saat Wang Xian mencapai pintu, sebuah suara terkejut datang dari samping. Hati Wang Xian sedikit tergerak saat dia melihat ke samping. Ras manusia, baik dan jahat 15. Kekuatan tingkat 5 luar biasa. Kelemahan tulang rusuk kedua di pinggang, mata. Tatapannya tertuju pada seorang pria parubaya. Seketika, sosok muncul di benaknya. Kemampuan Darkfire Dragon Eye adalah kemampuan yang sangat kuat. Melalui Darkfire Dragon Eye, dia bisa melihat kebaikan dan kejahatan seseorang. Baik dan jahat datang dari kemampuan hati cahaya dan kegelapan. Mampu melihat kekuatan seseorang berasal dari kemampuan mata naga langit. Mampu melihat kelemahan seseorang berasal dari kemampuan pupil yang menusuk. Segala macam kemampuan saling tumpang tindih, membentuk teknik mata yang kuat saat ini. Ada lebih dari 10 orang di samping pria parubaya itu. Mereka bersenjata lengkap dan juga berjalan menuju hutan belantara. Jelas, mereka juga menjalankan misi. Di dada mereka, ada lencana. Grup tentara bayaran Laut Meraj, peringkat perak bintang 5. Pria muda tadi pagi yang mengambil 8 juta. Di samping pria parubaya itu, mata seorang pria muda berkedip saat dia berkata dengan suara rendah. Itu benar. Namun, dari kelihatannya, mereka sepertinya telah meninggalkan kota. Grup tentara bayaran peringkat perunggu bintang 2, hehehe. Seorang wanita kurus menjilat bibirnya dan mengencangkan cengkeramannya pada pedang. Kapten dan yang lainnya sedang mencari informasi tentang pemuda ini sekarang. Hehe, ayo pergi. Ayo ikuti mereka. Pria parubaya di tengah memiliki ekspresi serakah di wajahnya saat dia berkata dengan lembut. Wang Xian merasakan tatapan semua orang. Dia tersenyum dan terus berjalan keluar. Selama kamu berani datang, aku akan membuatmu menjadi makanan kolam naga. Wang Xian berpikir sendiri. Dia berjalan langsung keluar dari gerbang kota dan terbang menuju Laut Hitam. Kecepatannya tidak terlalu cepat, dan dia tidak menyembunyikan apapun sama sekali. Wang Xian dapat dengan mudah melihat sekelompok lebih dari 10 orang mengikuti di belakangnya. 40 menit kemudian, Wang Xian dan yang lainnya tiba di area laut. Air laut berwarna tinta dengan beberapa racun lemah. Wilayah laut ini adalah tepi Laut Hitam. Seluruh wilayah Laut Hitam menempati area seluas 70 hingga 80 km. Di tepi Laut Hitam, biasanya ubur-ubur tingkat 1 atau 2 tingkat yang luar biasa. Semakin sentral, semakin kuat ubur-ubur itu. Bahkan tidak ada satupun burung laut di langit di atas seluruh wilayah laut. Tampaknya sedikit sunyi. Ada 10 misi tingkat perunggu dan 7 misi tingkat perak. Wang Xian melihat ke seluruh Laut Hitam dan mengungkapkan senyuman. 10 misi tingkat perunggu,
5 misi tingkat perunggu bintang 4, dan 5 misi tingkat perunggu bintang 5. Jika mereka dapat menyelesaikannya, kelompok tentara bayaran Celestial Phoenix akan dapat mencapai misi tingkat perunggu bintang 5. Selain 7 misi level perak, mereka akan dapat mencapai misi level perak bintang 2 dan misi level perak bintang 3 setelah menyelesaikan semuanya. Kecepatan peningkatan seperti itu benar-benar menakutkan. Ayo masuk. Wang Xian mengabaikan sekelompok orang yang mengikuti di belakang mereka dan langsung memasuki Laut Hitam. Kapten, mereka juga memasuki Laut Hitam. Kebetulan sekali. Pada saat ini, ketika mereka melihat Wang Xian dan yang lainnya memasuki Laut Hitam, mereka berhenti di udara dan berkata dengan senyuman di wajah mereka. Itu benar. Kebetulan sekali. Manajer Qian membelikan kami beberapa pil detoksifikasi dari Life and Death Elixir Workshop hari ini. Itu sempurna. Ayo selesaikan beberapa misi lalu mainkan dengan mereka. Pria parubaya itu berkata dengan senyum di wajahnya. Dia menggerakkan tubuhnya dan menyelam ke laut. Ayo pergi. Racun di laut belum mencapai alam gaib. Seseorang akan langsung mati jika mereka memasuki laut. Wang Xian memasuki laut dan merasakan racun di dalamnya. Dia berpikir sendiri. Namun, sebagai naga dewa, racun itu tidak menimbulkan ancaman baginya. Itu bahkan tidak menimbulkan ancaman bagi ikan todak emas dan yang lainnya. Di dalam air, kemampuan tempur mereka akan semakin kuat. Mata Wang Xian berkedip saat dia melihat sekeliling. Ini, sarang iblis di dasar laut. Wang Xian melihat ke bawah. Seluruh area memiliki kedalaman lebih dari 20.000 meter. Tampaknya ada banyak pegunungan di bawah. Banyak pegunungan di dasar laut memiliki lubang besar yang terlihat seperti sarang iblis di dasar laut. Sarang iblis di dasar laut adalah sarang ubur-ubur. Beberapa sarang iblis terhubung bersama. Rumput bintang langit dan rumput gelombang surga hidup di sarang-sarang ini. Rumput bintang langit tumbuh di atas sarang sementara rumput gelombang surga hidup di dalam. Wang Xian mengingat informasi tentang Laut Hitam dan melihat sarang di bawah. Ubur-ubur tinggal di sarang yang seperti gua setan. Jika mereka ingin mendapatkan sesuatu, mereka harus memasuki gua iblis. Atau mereka bisa memancing ubur-ubur keluar. Kelompok tentara bayaran menentukan kekuatan ubur-ubur berdasarkan ukuran sarang iblis. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan terbang lurus ke bawah. Ketika dia tiba di pegunungan yang berada di tengah lautan ini, Wang Xian mengamati sarang iblis di sekitarnya. Ayo pergi. Tanpa ragu, dia langsung terbang ke sarang iblis terdekat. Ketika sampai di depan gua iblis, pintu masuk gua selebar 2 meter. Menurut catatan, itu harus menjadi ubur-ubur luar biasa tingkat 2. Wang Xian mengalihkan pandangannya dan matanya berbinar. Tidak setiap gua iblis memiliki ubur-ubur. Beberapa ubur-ubur mungkin telah terbunuh dan tidak ada ubur-ubur yang hidup di sarangnya. Dengan satu gerakan, Wang Xian tiba di depan puncak gunung lainnya. Dia melihat ke gua iblis selebar 1 meter. Tatapannya menyapu gua iblis. 10 meter dari gua iblis, seekor ubur-ubur dengan 6 cakar dan kepala raksasa tergeletak di dalamnya. Ukurannya hampir 1 meter dan tampak seperti baju besi. Seluruh kepalanya ditutupi dengan gigi yang padat. Ledakan. Tubuh Wang Xian berguncang dan gelombang tekanan naga suci menyelimutinya secara langsung. Jiji. Suara mengerikan datang dari dalam. Jantung Wang Xian berdetak kencang dan ubur-ubur segera muncul di depannya. Hehe. Wang Xian tersenyum. Kontrol tekanan naga adalah penindasan total bagi anggota suku air yang lebih lemah darinya. Saat kekuatannya mencapai level tertentu, naga di dunia ini akan bisa dikendalikan secara langsung. Kalian berkeliling dan berburu ubur-ubur. Hati-hati. Wang Xian melihat sekeliling dan berkata kepada anggota Istana Naga. Di wilayah Laut Hitam, ubur-ubur terkuat hanya berada di level 5 yang transenden. Anggota Istana Naga dapat dengan mudah menghadapinya. 1. Wang Xian mengendalikan ubur-ubur dan segera terbang menuju sarang iblis lainnya. Kecepatannya sangat cepat. Dengan sapuan tatapannya, dia bisa melihat apakah ada ubur-ubur di dalamnya. Sebagian besar ubur-ubur di tepi berada di alam gaib tingkat pertama atau kedua. Dia melepaskan kekuatan naganya dan langsung mengendalikan mereka. Segera, puluhan ubur-ubur berkumpul di belakang Wang Xian. Di sekitarnya, Golden Swordfish dan setan aneh juga membunuh ubur-ubur satu persatu. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak jauh lebih lambat dari Wang Xian. Mengapa tidak ada tanda-tanda ubur-ubur di dalam gua? Pil detoksifikasi telah dihentikan baru-baru ini, jadi seharusnya tidak ada sedikit ubur-ubur. Mungkinkah ada ahli di sini? Juga, mengapa pemuda dan yang lainnya yang masuk ke air tadi menghilang juga? Pada saat ini,
Kelompok tentara bayaran Laut Meraj, yang berada di belakang, melihat sekeliling dan bertanya dengan ekspresi malu. Mereka pasti menyadari bahwa tidak ada ubur-ubur di sekitar gua, jadi mereka pergi ke depan. Ayo percepat. Kapten Parubaya itu merenung dan berkata. Dia segera mempercepat langkahnya. Ledakan. Saat ini, Wang Xian melambaikan tangannya 1000 meter di depan mereka. Sebuah bola air laut mengelilingi ubur-ubur tingkat 3 yang luar biasa. Energi air yang menakutkan memasuki tubuhnya secara langsung. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan berubah menjadi naga dewa untuk melahapnya. Ding! Melahap ubur-ubur. Mengekstraksi 9 kristal naga. Suara sistem terdengar. Wang Xian menggelengkan kepalanya perlahan. Upgrade membutuhkan 10.000 kristal naga. Transcendent level 3 hanya bisa memberikan 9 kristal naga. Dia perlu melahap lebih dari 1000 makhluk air level 3 sebelum dia bisa mencapai Transcendent level 4. Setelah Wang Xian melahap ubur-ubur tersebut, dia langsung memasuki sarang ubur-ubur tersebut. Ketika ubur-ubur mencapai tingkat 3 yang luar biasa, benda-benda yang dikeluarkan dari tubuhnya akan dapat menumbuhkan rumput bintang surga dan rumput gelombang surga. Wang Xian memasuki sarang tetapi tidak menemukan apapun. Dia segera keluar. Melanjutkan, tubuhnya bergerak dan terus maju ke depan. Anggota sekitar Istana Naga juga bergerak maju dengan cepat. Satu persatu, ubur-ubur terbunuh dengan cepat. Beberapa anggota Istana Naga menemukan rumput bintang surga dan rumput gelombang surga di dalamnya. Ledakan. Wang Xian melambaikan tangannya dan cakar naga besar terkondensasi di air laut. Dia membunuh ubur-ubur tingkat 3 yang luar biasa. Dia punya pikiran dan menyimpannya di cincin interspatialnya. Dia memasuki ring dan melihat rerumputan mengepul di kedalaman ring. Dia tersenyum. Wilayah Laut Hitam dengan radius 70 hingga 80 km dapat dengan mudah dikalahkan. Wang Xian mengungkapkan ekspresi percaya diri. Haha, kamu cukup cepat, iya. Sepertinya Anda telah memperoleh beberapa keuntungan. Pada saat ini, sebuah suara datang dari samping. Wang Xian dengan cepat melihat ke atas. Kamu benar-benar mengejar kematian. 10.000 meter di bawah laut, di depan gunung bawah air, sekelompok lebih dari 10 orang berdiri di depan sarang setan. Di pintu masuk sarang iblis, seekor ikan todak emas berdiri di sana, tanpa ekspresi menatap selusin orang di depannya. Hehe, aku benar-benar tidak tahu mengapa kelompok tentara bayaran perunggu bintang 2 kecil memiliki begitu banyak batu spiritual. Wanita di sebelah Kapten Parubaya menaksir ikan pedang emas. Apakah anggotamu yang lain ada di dekatmu? Panggil mereka. Kapten setengah baya mengungkapkan tampilan serakah. Grup tentara bayaran perunggu bintang 2 dan kapten muda yang bisa mengeluarkan 8 juta batu roh. Mungkin kelompok tentara bayaran ini dan pemuda itu tidak sederhana, tetapi setelah melihat kekuatan mereka, keserakahan muncul di hati mereka. Sekelompok pemuda yang memegang pedang panjang hanya memiliki kekuatan transenden peringkat 3, jadi apa yang harus ditakuti? Untuk dapat mencapai langkah ini, mereka tidak hanya memiliki keberanian, tetapi juga ketegasan. Teman-temanku ada di mana-mana. Mereka baru saja mendengar suaramu, mereka akan segera bergegas. Ikan todak emas melihat sekeliling dan berkata kepada kelompok lebih dari 10 orang sambil tersenyum. Apakah kamu sangat percaya diri? Kapten Parubaya melihat ekspresi ikan todak emas dan sedikit menyipitkan matanya. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling dan memberi isyarat kepada orang-orang di sekitarnya. Anggota kelompok tentara bayaran Merajsi mengangguk perlahan dan bubar. Kelompok tentara bayaran Merajsi, apakah kami memiliki permusuhan denganmu? Wang Xian berjalan mendekat dan mengalihkan pandangannya ke mereka semua saat dia bertanya tanpa ekspresi. Pada saat ini, ikan todak emas di sekitarnya juga terbang dan menatap mereka semua dengan wajah tanpa ekspresi. Kapten setengah baya tidak mengatakan apa-apa. Dia menaksir Wang Xian dan yang lainnya lagi dan lagi sebelum dia perlahan menyipitkan matanya. Tidak ada permusuhan, Kapten Parubaya berkata sambil tersenyum. Lalu mengapa kamu mengelilingi anggota tim kami? Wang Xian tersenyum saat melihat betapa waspadanya mereka. Seperti yang diharapkan dari kelompok tentara bayaran berpengalaman. Mereka bahkan tidak bergerak dalam keadaan seperti itu. Menyerang. Tiba-tiba, Kapten Parubaya bergerak dan memberi perintah untuk menyerang Wang Xian. Ini benar-benar. Wang Xian menggelengkan kepalanya perlahan saat melihat serangan mereka. PFFFT. 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 Suara penetrasi terdengar. Ekspresi Kapten Parubaya yang baru saja melompat berubah drastis. Ketika dia menoleh, sosok putih menakutkan muncul di samping bawahannya. Senjata setajam sabit langsung membunuh mereka. Sebelum dia bisa bereaksi,
cakar tajam langsung menembus tubuhnya, menyebabkan matanya melebar saat dia melihat pemuda yang tersenyum itu. Makhluk seperti ini, batu roh di tubuhnya, mungkinkah? Tiba-tiba, sebelum kematiannya, sebuah pikiran melintas di benak pria paruh baya itu. Setelah itu, dia melebarkan matanya. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Anisasi pembunuh naga. Dia melebarkan matanya dan menggeram dengan suara rendah dengan wajah penuh keterkejutan. Mengikuti kata-katanya, darah terus menyembur keluar dari mulutnya. Wang Xian menggerakkan lengannya dan menyimpan mayat mereka ke dalam cincin interspatialnya. Ini adalah nutrisi langka. Ayo pergi, ayo lanjutkan. Bersihkan area ini dalam 5 hari. Wang Xian berkata kepada anggota Istana Naga sebelum kembali ke posisi semula. Wang Xian tidak peduli dengan lebih dari 10 orang dari kelompok tentara bayaran Laut Meraj. Karena mereka mencari kematian, Wang Xian juga tidak akan berbelas kasih. Mereka terus maju ke depan. Dengan kemampuan Wang Xian dan yang lainnya, kecepatan mereka sangat cepat. Sudah 2-3 tahun sejak banyak kelompok tentara bayaran datang ke wilayah Laut Hitam. Hal ini menyebabkan jumlah ubur-ubur meningkat. Ada cukup banyak rumput bintang langit dan rumput Heaven Below. Saya bertanya-tanya bagaimana reaksi kelompok tentara bayaran ketika mereka menemukan bahwa tidak ada ubur-ubur ketika rumput bintang langit dan rumput Heaven Below tersedia di kota Shanghai. Wang Xian tersenyum saat memikirkan hal ini. Namun, ini tidak terlalu berpengaruh. Rumput bintang langit dan rumput pemecah surga digunakan untuk detoksifikasi dan detoksifikasi. Mereka bisa digunakan di banyak tempat, tidak hanya di wilayah Laut Hitam. Wang Xian dan yang lainnya sangat cepat. Dalam 2 hari, mereka telah menyapu area seluas lebih dari 20 km. Hanya pada hari ketiga ketika mereka dekat dengan wilayah tengah, kecepatan mereka melambat. Ini akan merepotkan sekarang. Wang Xian melihat ke depan. Di depannya adalah pegunungan tak berujung. Gua iblis di pegunungan tidak lagi hanya sedalam belasan meter atau 20 hingga 30 meter seperti sebelumnya. Di sini, gua iblis terhubung sepenuhnya. Mereka padat seperti istana iblis. Pintu masuk setiap gua berukuran sekitar 4 hingga 5 meter. Ada binatang ubur-ubur tingkat supernatural 4 dan 5 yang tinggal di dalamnya. Pantas saja tidak ada ahli tingkat 6 atau 7 yang luar biasa untuk membersihkan Laut Hitam. Binatang ubur-ubur di sini bisa menghasilkan banyak uang. Wang Xian memasuki gua iblis dan melihat ke lorong yang terbentang ke segala arah. Dia mengangkat alisnya. Seluruh pegunungan benar-benar dibersihkan. Dia tidak tahu berapa banyak binatang ubur-ubur yang ada di dalamnya. Selain itu, bahkan jika Ao Yao Yao masuk, dia akan merasa pusing di dalam. Ini bukan masalah persepsi. Ada terlalu banyak lorong. Sepertinya Ao Yao dan Ao Jian hanya bisa berada di belakangku. Wang Xian memiliki mata naga api terang dan gelap. Dengan penetrasi mata naga langit, dia bisa mendorong ke depan secara langsung. Meski begitu, dia masih harus menandai jalan. Ayo pergi. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke seluruh area dan memperhatikan bahwa ada 4 hingga 5 ubur-ubur berkumpul pada jarak lebih dari 500 meter. Dia menggerakkan tubuhnya dan segera bergegas. Dari perspektif mata naga api terang dan gelap, jaraknya 500 meter. Namun, ada beberapa gua yang perlu dilingkari. Padahal, jaraknya lebih dari 500 meter. Ketika Wang Xian dan yang lainnya semakin dekat, 5 ubur-ubur yang tergeletak di tanah langsung berdiri dengan waspada. Dari 5 ubur-ubur, 3 di antaranya berukuran hampir 4 meter sedangkan sisanya berukuran lebih dari 2 meter. Kicauan, kicauan, ubur-ubur terbesar di tengah mengeluarkan geraman pelan. 4 ubur-ubur lainnya langsung menyerang Wang Xian dan yang lainnya. PFFFT. 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 Namun, dalam sekejap, aliran cahaya putih melintas dan keempat ubur-ubur itu langsung terbunuh. Kicauan, kicauan. Ketika ubur-ubur lain melihat kematian rekannya yang cepat, ekspresi ketakutan muncul di matanya. Itu membuka mulutnya dan kabut beracun berwarna tinta tebal langsung menutupi Wang Xian dan yang lainnya. Sementara itu, ubur-ubur ini melarikan diri dengan panik ke arah belakang. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, maka larilah. Bahkan jika itu adalah binatang buas, itu akan tetap memiliki insting yang kuat ketika levelnya lebih tinggi. Wang Xian memandangi ubur-ubur yang melarikan diri. Dia mengangkat alisnya dan menggerakkan lengannya. Semak berduri muncul dari tanah dan benar-benar melilit tubuhnya. Bang! Semak berduri memasuki tubuh ubur-ubur dan dengan mudah membunuhnya. Ayo pergi, lanjutkan. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan berjalan maju lagi, meninggalkan bekas di tempat-tempat yang dia lewati.
Anggota Istana Naga sedang mengamati rumput bintang dan rumput Heaven Below. Munculnya gua setan seperti labirin menyebabkan Wang Xian melambat sepenuhnya. Apalagi, sebagian besar ubur-ubur di labirin berkelompok. Setiap ubur-ubur luar biasa tingkat 5 memiliki 20 hingga 30 bawahan. Begitu mereka merasakan bahaya, mereka akan segera melarikan diri. Meskipun ubur-ubur terkuat di sini hanya level 5 yang luar biasa, sangat sulit untuk memburu mereka. Di area sempit ini, bahkan orang luar biasa level 5 akan memiliki peluang kematian yang tinggi. Bahkan tingkat 6 yang luar biasa akan dibatasi oleh bebatuan di sekitarnya. Ini adalah tempat di mana kelompok tentara bayaran tingkat rendah berburu binatang buas, tapi itu bukan tempat yang ideal untuk kelompok tentara bayaran yang kuat. Sebenarnya ada 3 monster ubur-ubur luar biasa tingkat 5 yang berkumpul bersama. Ada lebih dari 50 binatang ubur-ubur tingkat 3 dan 4 yang luar biasa. Ketika Wang Xian tinggal di labirin selama 2 hari, dia tiba-tiba melihat daerah padat penduduk. Ada 3 ubur-ubur tingkat 5 yang luar biasa. Heaven Below Grass, ada begitu banyak Heaven Below Grass. Wang Xian menyapu pandangannya dan matanya berbinar. Saat ini, Wang Xian telah memperoleh total lebih dari 100 rumput ombak surga. Namun, setidaknya ada 50 hingga 60 rumput gelombang surga di area di depannya. Setelah mengumpulkan rumput ombak surga ini, aku akan meninggalkan tempat ini. Wang Xian berpikir sendiri. Tidak banyak binatang ubur-ubur laut di sarang iblis yang gelap ini. Selain itu, ada terlalu banyak lorong di sekitarnya yang membuatnya pusing. Dalam 2 hari, mereka hanya membunuh sekitar 70 hingga 80 ubur-ubur laut. Di antara mereka, banyak dari mereka yang berada di tingkat transendensi kedua. Oleh karena itu, mereka tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Selanjutnya, Wang Xian dan yang lainnya sudah menyimpan barang-barang untuk misi tersebut. Membunuh. Wang Xian menunjuk dengan lengannya. Kelompok binatang aneh segera bersembunyi dan mendatangi kelompok binatang ubur-ubur yang tergeletak di tanah. PFFT. 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 Tingkat kekuatan tertinggi berada di level 5 transendensi. Di bawah serangan Ao Yao dan yang lainnya, mereka sama sekali tidak berdaya. Setelah menyimpan semua mayat binatang ubur-ubur ke dalam cincin interspatialnya, Wang Xian melihat rumput gelombang surga di depannya. Ada total 63 rumput gelombang surga dari tingkat keempat yang luar biasa. Rumput gelombang surga, rumput bintang surga, dan bangkai binatang buas yang dimiliki Wang Xian bernilai lebih dari 1 juta batu roh kelas menengah. Bagi kelompok tentara bayaran lainnya, ini adalah sesuatu yang tak terbayangkan. Misalnya, kelompok tentara bayaran hiu bertanduk sangat kuat sehingga membutuhkan energi yang sangat besar untuk membunuh ular bertanduk luar biasa tingkat 5. Ular bertanduk besar itu dibawa ke kota Laut Suci dan menyebabkan keributan besar. Binatang buas dan binatang iblis tidak mudah dibunuh. Belum lagi membunuh binatang buas tingkat 5 yang luar biasa dan mencari ramuan spiritual di lingkungan Wang Xian saat ini. Bahkan jika Dao Hen, kelompok tentara bayaran nomor 1 di kota Laut Suci, membawa semua anggotanya ke sini, panen mereka bahkan mungkin tidak 1/10 dari milik Wang Xian. Ini bahkan dalam situasi di mana Dao Hen terlibat secara pribadi. Ayo pergi. Tanpa ragu-ragu, Wang Xian memimpin anggota Istana Naga keluar dari sarang iblis dan menuju ke arah kota Shanghai. Setelah berhasil kembali ke kota Shanghai, Wang Xian menuju ke asosiasi pemburu iblis dengan senyuman di wajahnya. Seseorang dapat melewati lempengan batu misi jika mereka menerima misi tersebut. Namun, mereka harus pergi ke asosiasi pemburu iblis jika mereka menyerahkan misi. Akan ada banyak orang di asosiasi pemburu iblis setiap hari. Jumlah orang di asosiasi hari ini jauh lebih banyak dari biasanya. Wang Xian dan yang lainnya masuk. Mereka penasaran ketika melihat banyak orang mengantri untuk menyerahkan misi. Setelah mendengarkan sebentar, mereka menyadari bahwa itu adalah kelompok tentara bayaran dari kota Donghai. Setiap beberapa bulan, para pedagang kota Donghai akan berkumpul bersama dan menyewa lebih dari selusin kelompok tentara bayaran untuk datang ke kota Shanghai untuk mengirimkan perbekalan. Ini mengakibatkan sekelompok-kelompok tentara bayaran mengirimkan misi bersama setiap saat. Wang Xian sedang mengantri sementara sekelompok anggota Istana Naga berdiri di samping. Misi kali ini benar-benar berbahaya. Kekuatan para bandit itu di luar imajinasi. F-Cek, jika bos tidak membuat terobosan belum lama ini, kita mungkin sudah mati di sini. Setelah mengirimkan misi kali ini, kita seharusnya bisa maju ke grup tentara bayaran bintang 2 bintang perak. Hehe. Grup tentara bayaran perak bintang 2 bisa berada di peringkat 40 besar di akademi kami. Saya sangat lelah. Setelah menyerahkan misi,
cepatlah dan cari tempat untuk beristirahat. Saat ini, sekelompok orang lain mendatangi kelompok tentara bayaran dan mulai berbicara dengan keras. Kelompok orang ini tidak terlalu tua. Mereka semua adalah anak muda. Mereka berbicara dengan keras, tetapi ada ekspresi bangga di wajah mereka. Antrean yang begitu panjang, itu jelas pertama kalinya mereka di kota Laut Suci. Ketika mereka melihat 7 atau 8 kelompok tentara bayaran berbaris, mereka terkejut. Ketika kita mencapai kelompok tentara bayaran emas, jika tidak ada kelompok tentara bayaran emas di depan, kita dapat langsung memotong barisan. Seorang pria muda berkata dengan kerinduan. Mencapai kelompok tentara bayaran emas adalah daerah aliran sungai. Ketika kelompok tentara bayaran mencapai level emas, minimum harus menjadi pembangkit tenaga listrik level 6 yang transenden. Pada level ini, ketika seseorang menyerahkan misi, mereka dapat langsung memotong antrian ketika ada kelompok tentara bayaran di bawah level emas di depan. Ini adalah hak istimewa dari pembangkit tenaga listrik. Kelompok tentara bayaran perunggu bintang 2. Hehe, lihat-lihat. Sebagian besar kelompok tentara bayaran di kota Shanghai memiliki tingkat perunggu. Tidak banyak level emas sama sekali. Haha, lagi pula, ini adalah kota kecil. Grup tentara bayaran tingkat perak bintang 1 kami dianggap cukup bagus di sini. Sekelompok orang datang ke belakang Wang Xian dan berkata sambil tersenyum ketika mereka melihat kelompok tentara bayaran di Wang Xian dan yang lainnya. Saudaraku, bisakah kamu memberi kami ruang? Kami sedang terburu-buru. Pada saat ini, Wang Xian merasakan telapak tangan diletakkan di bahunya dan suara dari belakang terdengar. Wang Xian mengangkat alisnya dan menjauhkan tangan pemuda itu. Dia berbalik dan berkata, "Maaf, kami juga sedang terburu-buru." Hah? Kata-kata Wang Xian membuat para pemuda itu tidak bahagia. Apa? Kamu tidak setuju? Wang Xian tersenyum tipis dan mengabaikan mereka. Kelompok tentara bayaran perunggu bintang 2 kecil. Kami berbicara dengan kalian dengan benar, namun kalian tidak memberi kami muka. Seorang pria muda melihat Wang Xian berbalik, dan matanya menunjukkan sedikit kedinginan. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling dan menjentikkan jarinya. Jarum emas yang terbentuk dari atribut logam menusuk langsung ke punggung Wang Xian. Berdengung, Wang Xian merasakan gerakan kecil di belakangnya dan cahaya keemasan melintas di punggungnya. Jeritan keluar dari mulut pemuda itu. Dia menutupi lengannya dengan ekspresi malu. Apa yang sedang terjadi? Semua orang di aula segera berbalik ketika mereka mendengar teriakan pemuda itu. Mereka menoleh dengan heran. "Nak, kamu benar-benar berani menyelinap menyerangku." Salah satu telapak tangan pemuda itu berlumuran darah. Dia menatap Wang Xian dengan ekspresi muram. "Aku tahu siapa yang akan menyelinap menyerang siapa." Wang Xian melirik pemuda itu dengan acuh tak acuh dan berkata dengan sedikit jijik. "Kamu mencari kematian." Pria muda itu menutupi lukanya dan menatap Wang Xian dengan dingin. Tidak ada yang diizinkan bergerak di asosiasi perekrutan. Saat ini, suara dingin penjaga datang dari samping. 910.